Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita masih bertemu lagi di Putra Bengkel Nakula ya, channel kami. Jangan lupa dukung kami terus agar kami bisa selalu memberikan pengalaman-pengalaman yang bisa membantu untuk driver-driver kita yang kemungkinan bermasalah di jalan, dan bisa membantu kawan-kawan seprofesi bila mana kawan-kawan seprofesi tersebut masih ada yang kurang uh, untuk memecahkan permasalahan dalam sebuah kerusakan pada mobil-mobil ataupun alat-alat, terutama untuk bagian otomotif ya. Mohon maaf, di sini kita bukan untuk saling membanggakan ilmu ataupun pengalaman, tapi kita sharing-sharing, kita saling berbagi ya. Mana tahu kalau seandainya ada kawan yang masih belum begitu mengetahui, kita bisa saling berbagi dari sini. Walaupun toh ada penjelasan dari kami yang memang kurang pas ataupun kurang jelas, atau mungkin malah tidak sesuai dengan teori ataupun prosedur dari kawan-kawan ataupun para suhu yang di luar sana, kami mohon maaf karena ini kemungkinan masih pengalaman kami masih baru nyampe di sini dan belum mencapai batas yang maksimal kan gitu. Kita berarti saling belajar bagaimana caranya kita mencoba untuk menjadi insan yang saling berguna ya, berguna pada kita semua begitu ya. Gimana cara merangkai katanya kita juga bingung. Alhamdulillah di sini dapat pekerjaan ya, dimana pekerjaan ini cukup lumayan juga sih, karena untuk di depan kita ini terdapat mobil Isuzu Giga ya. Isuzu Giga untuk tahunnya masih muda sebenarnya, kurang lebihnya tahunnya 2000 berapa nih ya, 18 apa ya, apa 2019 begitu ya. Dimana keluhan mobil ini adalah panas ya. Jadi keluhan mobil ini panas, dimana mobil ini sempat waktu sekian hari yang lalu itu dia ampernya naik ya, naik. Nah, perlu diketahui ya kawan ya, terutama untuk driver kita yang di jalan-jalan gini, kalau bisa jangan diulangin. Untuk masalah seperti ini jangan diulangin lagi ya, biar tidak fatal akhirnya kan begitu. Mohon untuk kawan-kawan itu selalu mengecek ya, selalu melihat kontrol yang ada di dashboard ya. Kontrol yang ada di dashboard mungkin dari kontrol oli, kontrol cas gitu kan, dan kontrol temperatur ya, temperatur. Jadi sambil jalan sering-sering cek kontrol tersebut ya. Ini kemungkinan beliau untuk kontrolnya sempat kecolongan gitu ya, jadi kurang kontrol di situ. Kemudian mesin akhirnya panas ya. Memang kalau katanya sih belum sempat mati sendiri, cuman ya sudah kelewat panas gitu. Beliau langsung berhenti karena ketahuan ya, cuman udah terlanjur begitu ya, terlanjur ya. Akhirnya ya itu tadi, untuk mesin sekarang ada yang bermasalah begitu. Di sini kenapa kok mesin bisa bermasalah ya, ataupun kenapa kok mesin bisa panas overhead, padahal di sini tidak ada kebocoran air ya, tidak ada kebocoran air radiator normal ya, tidak berkurang kemungkinan ya. Kenapa kok dia bisa panas? Sirkulasi air itu ternyata tidak lancar ya, sirkulasi air tidak lancar. Kenapa kok tidak lancar? Itu ada suatu masalah, di mana masalah tersebut biasanya terjadi ada apabila komponen salah satu sistem pendingin tersebut tidak bekerja ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan secara langsung saja komponennya apa ya. Kalau sistem pendingin itu komponennya ada
bermacam-macam ya. Yang paling umum itu adalah radiator ya. Setelah radiator terdapat kipas ya. Setelah kipas terdapat ada selang-selangnya. Setelah itu ada pompa airnya atau water pump. Setelah itu ada yang kecil ya, yang namanya termostat begitu. Nah, di sini untuk yang lain-lain cukup bagus, berat juga lumayan. Untuk komponen yang lain cukup bagus ya, terutama untuk komponen radiator itu bagus, tidak ada sumbatan. Selang-selang juga bagus, tidak ada kempot atau gimana. Kipas juga bagus. Ini kipas sudah dimatikan, jadi tidak pakai silikon lagi. Terus untuk water pump juga berjalan lancar. Nah, di sini ternyata kendalanya adalah yaitu komponen kecil ya yang terdapat di dalam. Di sini sepertinya kemarin, yaitu namanya termostat. Nah, termostat ini kendalanya adalah si termostat ini tidak mau membuka di saat temperatur sudah mencukupi suhunya begitu ya. Kalau tidak salah sih sekitar 60 derajat Celcius dia harus sudah mulai membuka. Jadi jangan sampai umum ya, 100 derajat itu jangan. Seharusnya sudah sampai 60 derajat Celcius itu dia sudah membuka. Nah, ternyata di sini untuk masalah di mesin ini, termostat ini tidak membuka. Akhirnya karena termostat tidak membuka, ini termostat ini adalah fungsinya adalah untuk apa ya? Menaikkan suhu mesin agar mesin lebih cepat panas begitu ya. Dengan catatan panasnya tersebut sesuai suhu yang dibutuhkan begitu. Jadi kenapa kok mesin minta dicepatkan panasnya begitu ya, agar mesin itu lebih dapat gitu tenaganya begitu ya. Kalau untuk mesin diesel, umumnya mesin diesel ya, dia semakin panas dia semakin ada tenaganya, semakin cepat dapatnya gitu ya. Makanya untuk pabrikan semua mobil umumnya ya, bukan diesel doang ya, untuk mobil bensin juga sama aja, itu dipakailah termostat agar cepat dapat tenaganya begitu. Cuman kalau kita tidak teliti, yang membawa ataupun drivernya kurang teliti dalam melihat atau mengecek kontrol di dashboard tersebut, kalau seandainya barang ini bermasalah atau termostat ini bermasalah, itu efeknya lumayan banyak, lumayan parah. Salah satunya adalah mesin menjadi sangat panas begitu ya, karena jalur air yang seharusnya termostat ini membuka, dia tidak membuka, sehingga sirkulasi air itu tidak berjalan kan begitu ya. Seharusnya untuk driver bisa mengecek di bagian kontrol depan ya, kontrol temperatur depan itu. Kalau seandainya udah melebihi umumnya ataupun melebihi dari separohnya, ataupun mungkin udah ada nyampe di gambar merah ya, sampai di gambar merahnya, itu seharusnya mobil diberhentikan dulu, dilihat-lihat dulu, dicek-cek dulu apakah airnya kurang atau bagaimana. Untuk itu diberhentikan terus didinginkan dulu mesinnya kan begitu. Sayangnya untuk mobil ini kemarin beliau mengatakan katanya sebenarnya berhenti sih, sebenarnya dihentikan sama dia, cuman karena untuk mencari tempat dinginnya itu karena beliau di tol, jadi beliau akhirnya memaksakan diri sampai ke rest area. Nah, kemungkinan dari situlah akhirnya mesin kelewat panas dan merusak komponen-komponen yang lainnya. Nah, untuk kawan-kawan, terutama driver kita ya yang lagi berjalan, tolong agar tidak merembet ke lain-lain, tolong selalu cek bagian kontrol ataupun di speedometer tersebut ya, semua ya, jadi bukan cuma temperatur. Salah satunya ya untuk di video ini adalah temperatur ya begitu. Akhirnya untuk mobil ini yang rusak adalah kerusakannya berada di perpak dekselnya ya. Kasihan kan, mobil masih tahun segini perpak dekselnya udah minta ganti kan begitu.
kan sayang banget gara-gara kelewat panas itu. Oh ya, efek dari panasnya mesin itu cukup banyak ya. Salah satunya perpak diesel jebol ya. Perpak diesel jebol. Terus kemudian kalau yang lebih fatal lagi adalah ring ngejim gitu ya. Nah, kalau ring ngejim itu bahaya. Nah, itu harus dibongkar ya. Dulu pernah sempet ketemu mesin yang seperti itu, ringnya ngejim ya, akhirnya kompresi berkurang ya. Mesin tato mendadak mati, di starter pun nggak bisa. Terus didiemin sampai dingin baru bisa starter. Tapi karena ringnya udah ngancing, ringnya udah mepet ke piston ya, pistonnya udah lengket gitu sama ringnya, itu kinerjanya jadi berkurang, jadi kurang bagus kan begitu. Itu kan sangat sayang sekali gitu. Karena kitanya kurang kontrol di temperatur ya, dan masalah cuman di sini doang ya, masalah sekecil ini tapi efeknya lumayan besar. Untuk mobil ini merembetnya karena mesin panasnya ini adalah di perpak dekselnya atau perpak silinder headnya itu pecah ataupun bocor begitu ya, terbakar lah gitu. Ini cara menandai bagaimana perpak deksel ini pecah atau bocor ya. Salah satunya adalah mesin ini cepat panas ya, yang padahal untuk semuanya udah bagus, mesin ini cepat panas. Untuk perjalanan jauh dia ampernya cepat naik, salah satunya itu tanda-tandanya ya, tanda-tandanya. Kemudian kalau dicek secara manual, bila mana kebocoran tersebut larinya ke air, dan umumnya larinya ke air memang ya. Jadi kebocoran kompresi lari ke air begitu ya. Jadi di sini kalau kita cek secara manual, kalau untuk mobil seperti ini kan untuk jalur-jalur impulsnya juga masih bagus ya. Kita lihat di bagian impuls ya, sebelah sini nih, putih ini di belakang roda, dimana di belakang roda tersebut adalah berisi air impuls ya. Kemudian secara manualnya kita hidupkan mesinnya ya, kemudian kita lihat atau kita buka tutup ini. Di sana terdapat air ya, di dalamnya. Kemudian di sana kalau memang kebocoran perpaknya itu ada yang perpak bocor ya, di sana terdapat gelembung-gelembung udara gitu di sana, di dalam airnya itu, jadi bergelembung. Kalau saya di sini sudah nggak ada, bisa pakai aqua ya, air aqua. Kemudian dibalik air aquanya di sini. Di sini akan keluar gelembung-gelembung udara di dalam botol aqua tersebut begitu. Itu secara manualnya. Kalau sudah seperti itu udah positif itu ya, kita harus mengganti yang namanya perpak deksel atau packing cylinder head begitu. Jadi untuk kawan-kawan kita yang driver kita yang di jalan, mohon sayangilah mesinnya, selalu melihat di dashboardnya ya, selalu melihat dari temperatur, ampere ya, terus kontrol oli itu sering dilihat ya, jadi biar tidak fatal seperti ini begitu. Oke, terima kasih. Ini kita akan mulai mengeksekusinya ya, kita mulai membongkarnya untuk sekarang. Dan semoga cepat selesai dan yang punya mobil bisa cepat mencari cuan lagi kan begitu ya. Ini halo guys, Oke, ini bersama mekanik kita ya. Mekanik yang handal ini, handal sekali. Alhamdulillah ini sudah mulai kita kerjakan ya. Ya kita mulai aja ya, pokoknya kita mulai eksekusi saja pembongkaran untuk penggantian perpak dekselnya ya begitu. Kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar dan tidak ada kendala yang macam-macam begitu lah ya. Oke, kita skip dulu. Alhamdulillah ini sudah kita buka semua. Ternyata memang benar packing dekselnya. Dia terlihat kebocorannya di piston nomor 2 ya, silinder nomor 2. Tanda-tandanya adalah terlihat
seperti warna kuning kerak ya. Warna kuning itu menandakan apa namanya, ada apa namanya itu, karat ya, karat yang ditimbulkan sama air, dia masuk ke silinder nomor 2. Nah, seperti ini di dekselnya terlihat perbedaannya. Untuk yang ini hitam nomor 1, tidak ada warna kuningnya ya. Yang nomor 2 terlihat warna kuning, ini berkarat, air tandanya masuk. Di nomor 3 hitam, nomor 4 hitam. Berarti dia kebocorannya berada di piston nomor 2. Oke, tinggal lanjut aja untuk pencucian, kemudian untuk pemasangan nanti ya. Oke bosku, mobilnya sudah selesai. Untuk pemasangan pipa dekselnya sukses. Sudah tidak ada gelembung-gelembung udara lagi. Dan sekarang tinggal berangkat mencari cuan lagi, golek kulian katanya. Anteng dia ya, nggak bergelembung lagi di sini. Oke, terima kasih sudah mampir di channel Putra Bengkel Nakula. Dukung selalu channel kami ya, agar kami bisa selalu berkembang dan bisa saling membagi pengalaman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.